Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi Aneh mau wabarakatuh. nanya lagi nih, Tat. Apa lagi nih? Nanya mulu ya? Ya apa-apa lah, Kita udah datang ke mah- sini. Iya. Apa arti dari istidroj? Oh, kenapa nanya nih? Ada apa nih? Orang sering banget ngomong istidroj. Kemana yang kata orang pada baru-baru ngaji ngomong istidroj lo. Artinya itu, itu apaan sih? Kita orang ngerti kita. Ya. Maklum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Istidrat itu disebutin dalam hadis. Oh, ada ya? Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitallaha yu'ti al-abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa innama dzalika minhu istidraj." Kata Nabi SAW, kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang dunia yang dia sukai. Jadi dia suka kekayaan, Allah berikan kekayaan. Ya, semua kesenangan dia inginkan Allah berikan. Wa huwa muqimun 'ala ma'asihi. Tapi orang tersebut dalam keadaan maksiat terus. Enggak taat lah, sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, maksiat lah. Kayak Fir'aun lah gitu, kayak Haman, orang-orang kaya gitu. Kata Nabi SAW, jangan tertipu main kayak gini. Itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Jebakan yang diberikan kepada seseorang yang maksiat, yang ingkar, yang kufur, dalam keadaan dia tetap diberikan semua yang dia inginkan. Itu seolah-olah dia merasa, wah ini Allah ridho sama saya nih. Gak apa-apa maksiat nih, ini buktinya Allah kasih semua saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Jadi orang yang sholat embung, puasa embung, ora pernah setahun sekali ge ora ya. Itu sholat kaya. doang, Nah itu mending. Itu juga kagak. Kaya dia. Nah giliran yang rajin sholat, jidat sampai hitam, kaki hitam, belangsak banget hidupnya. Sama itu. Nah, pertama gini ya, harus dipahami bahwasanya kebahagiaan seseorang itu nggak diukur sama Allah berikan dia uang banyak, rezeki banyak atau bukan. Karena kata Nabi SAW, ya, Innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja dari kalangan hambanya yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Kepada Raja Sulaiman Allah berikan dunia. Ya. Kepada orang-orang Arab yang kaya-kaya tuh kan. Orang-orang Arab tuh di Qatar, Kuwait, Saudi kaya-kaya banget itu kan. Kaya beli klub. Nah, ada juga orang Allah memberikan dunia ini kepada yang Allah nggak cintai. Kepada Fir'aun, ya. Kepada itu orang-orang kaya tuh. Kalau kita lihat tuh siapa daftar nama orang-orang kaya di dunia. Itu si Steve Jobs. Steve Jobs lah. Bill Gates. Bill Gates. Itu orang-orang kaya semua tuh. Iya. Nah itu ternyata mereka bukan Muslim. Ya. Kafir. Ya iyalah. Iprit. Nah iya. Mereka bukan orang Islam. Iya. Mereka orang-orang yang kafir. Jadi ini yang mesti dipahami. Ya justru tanda kebahagiaan kata Nabi SAW. Wa innallaha yu'tid din liman yuhib. Dan Allah memberikan agama ini kepada hamba yang Allah cintai aja. Ya. Jadi tanda kebahagiaan yang ada pada seseorang, kalau Allah menginginkan kebahagiaan, kebaikan buat seseorang, bukan Allah berikan harta, bukan. Tapi kalau Allah berikan agama. Makanya dalam hadis, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, maka orang tersebut Allah akan pahamkan dia soal agama. Jadi orang tersebut dibuat mengerti ya agama ini dalam ilmu akidah sehingga dia terhindar dari kesyirikan dan seterusnya. Jadi nggak ada hubungannya tuh sama ini dapat duit banyak berarti Allah inginkan kebaikan. Tapi kok dia maksiat terus? Nggak ada. Karena dunia ini murah di sisi Allah, sangat hina. Lau kanat dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya dunia ini nilainya selevel di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan minuman kepada orang kafir seteguk air pun. Namun karena dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah, Allah berikan semua dunia. Nah, di antara yang Allah berikan dunia itu
ada orang-orang kafir yang maksiat, dia tetap dalam keadaan kekafirannya, kemaksiatan dia. Dia pikir dia dalam keadaan Allah meridhoi dia. Nah, sehingga dia terus-terusan maksiat, tertipu dia. Pantesan Gitu. tuh yang koruptor, yang ngerampok ya, yang begal segala macam itu agak mati-mati. Hah? Kalau mati belum ajalnya turun, kan? Belum ada ajalnya. Hidup terus, giliran hidup orang terus. yang baik. Ya, elah cepet banget matinya kadang-kadang begitu kan. Ajalnya udah betul. Kayak di film-film berarti. Nah, jadi kayak begini ya. Kita ini nggak usah merasa kecil hati, merasa sedih ketika kita melihat orang kafir kok duitnya banyak-banyak ya. Iya. Ya. Sementara kita lihat orang-orang beriman kok ada yang susah hidupnya. Ya kan? Ada yang melarat. Karena itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Nah ini, berikutnya juga itu istidrat. Tadi pertanyaan tuh istidrat tuh, nanyanya. Nah itu istidrat itu orang kaya, ya maksiat, jalan terus, koruptor, ya korupsi, loh hidupnya nyaman-nyaman aja. Itu istidrat, ya itu istidrat. Nah, makanya Allah sebutkan di Al-Quran tentang istidrat kayak begini. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ya dikasih tahu ngeyel, bandel, tambeng, tetap maksiat, ya maka kami bukakan, kata Allah, segala pintu-pintu kesenangan buat mereka. Wah, tambah dapat ini, tambah dapat itu. Yang tadinya dapat uang segini, dapat uang lagi segini. Ya, kemudian Allah sebutkan, ya hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia sudah merasa gembira dengan dunia yang diberikan kepadanya, maka apa kata Allah? Ya akhadnahum baktah, kami azab dia sekonyong-konyong. Fa idahum mublisun, maka tiba-tibalah di akhirnya menjadi lesu, terdiam, putus asa. Ya, jadi kayak gitu. Bahkan kebanyakan di antara mereka setelah menyadari kamu ini maksiat, ya nanti kamu diazab kalau kamu nggak tobat. Ya, ini saya dapat kesenangan. Ini mereka merasa Allah memberikan kebaikan kepada dia lewat harta. Atau di antaranya yang lain ada yang merasa, loh kalau benar kita salah, Allah azab kita dong. Nah, ini buktinya kita nggak diazab-azab. Nah, ini Allah ingat ini. Ya, wala yahsabanna alladziina kafaru, janganlah sesekali orang kafir itu mengira annama numli lahum khairun li anfusihim, bahwa kami tangguhkan azab untuk mereka itu kebaikan buat mereka. Enggak. Kata Allah, innama numli lahum liyazdadu isma. Kami beri tangguh mereka. Jadi Allah beri tangguh, enggak Allah langsung matikan, enggak langsung Allah azab. Kayak tadi dibilang koruptor kok nggak mati-mati, penjahat nggak mati-mati. Ya, innama numli lahum liyazdadu lahu isma. Liyazdadu isma. Supaya bertambah dosanya. Jadi ada orang yang maksiat, dapat dunia, belum Allah matikan, biar tambah dosanya. Dia semakin tertipu, kayak begitu. Ada juga gini orang ya, sama kayak tadi keadaannya, dia sholat kagak, puasa kagak, suruh jumatan, boro-boro, ya setahun sekali ge ora. Kalau kata orang Betawi mah, ora sakit, kagak sakit-sakit, sehat tuh orang. Iya. Olahraga juga kagak. Pengennya kita mah orang begitu mah kena corona ya. Jadi doain begitu kita. Yang kena corona mah orang yang rajin sholat, kadang ada aki-aki, ya Allah kesian banget. Ya, itu gimana? Itu sama juga itu. Nah itu Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid menjelaskan. Ya, justru hati-hati orang yang nggak pernah sakit. Jangan-jangan dosanya lunas nanti sudah lunas dia dapat sehat terus. Nanti di akhirat dosanya itu dibawa ke akhirat. Ya, kalau orang sakit, ya dosanya di dunia Allah gugurkan. Pertanda Allah menginginkan kebaikan buat dia. Ya, kalau dia di sini bersabar, berserah diri pada Allah. Nah, tapi kalau dia nggak pernah sakit, ya dosa dia berarti nggak ada yang menggugurkan dong.
Nanti dibawa ke akhirat full. Nah ini bahaya. Lah justru dia begini, gua aja kagak sholat sehat-sehat Nah, aja. istidroj itu. Nah, itu istidroj. Nah, Giliran lu sholat mulu, sakit kagak sembuh-sembuh. istidroj sama kayak perokok. Ya. Iya. Ini kalau ini sehat terus istidroj itu. Nah, itu istidroj. Nah, itu hati-hati kayak begitu. Jadi ya makasih Tat, hari ini udah dapat ilmu banyak kita ya. Besok kapan-kapan kita ketemu lagi dah. Insya Allah. Aneh siapin unek-unek yang lain dah. Wah, oke deh. Kita ngobrol ya. Mudah-mudahan ada solusi insya Allah. Ya, makasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.